Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, salah satu mahakarya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan dalam kitab ini telah kita mengkaji landasan yang pertama dari Thalathatul Usul, dari 3 landasan utama yang wajib untuk dipelajari dalam agama. Sudah kita bahas tentang landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah mulai masuk di landasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam disertai dengan dalil-dalilnya. Beliau penulis rahimahullahu ta'ala mula-mula menjelaskan tentang definisi Islam. Kemudian setelah itu beliau jelaskan bahwa agama ini memiliki 3 maratib, 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Tingkatan yang paling rendahnya adalah Islam. Seorang yang muslim memiliki pokok keimanan, asal keimanan, cuma dia belum sempurna dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya melakukan amalan-amalan zahir. Itu pun kadang amalan zahirnya masih banyak kekurangan di sana sini. Ini orang-orang yang berada di tingkatan pertama, tingkatan Islam. Nah, kemudian setelah itu jika seorang sempurna dalam amalan zahirnya dan sempurna dalam amalan zahirnya, maka keislamannya menjadi kuat. Kemudian dia naik lagi ke tingkatan berikutnya, dia beriman kepada Allah dengan keimanan yang baik, keimanan yang kuat. Maka dia menjadi seorang mukmin yang mengerjakan amalan zahir dan juga mengerjakan amalan batin. Nah, dia mengamalkan amalan-amalan zahir seperti salat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Di samping itu juga hatinya semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanannya semakin kuat. Ini berada di tingkatan yang kedua, yaitu iman. Jika sempurna amalan zahirnya, sempurna salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan seterusnya, juga sempurna rukun imannya yang 6, maka dia berada di tingkatan ihsan, sehingga dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan melihatnya, atau minimal dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam keadaan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau menjelaskan setiap tingkatan ini, setiap martabah ini memiliki rukun masing-masing. Dimaklumi Islam memiliki 5 rukun dan iman memiliki 6 rukun dan ihsan memiliki 1 rukun yang terdiri dari 2 tingkatan. Ada yang mengatakan 2 rukunnya. Iya. Tapi yang benarnya sebagaimana yang akan dikatakan oleh penulis, dia hanya memiliki 1 rukun, cuman 1 rukunnya tersebut terdiri dari 2 tingkatan. Iya. Rukun-rukun ini yang akan dibahas oleh penulis rahimahullah, dan beliau membawakan dalilnya masing-masing. Pertama, beliau jelaskan tentang rukun Islam yang 5. Yang mana rukun Islam yang 5 terdiri dari apa? Syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Dia haji ke Baitullah Al-Haram bagi yang mampu. Nah, kita kemarin atau di pertemuan terakhir telah menjelaskan tentang rukun yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah. Rukun yang pertama, bagian yang pertama, karena rukun yang pertama ini ada 2 bagian, la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Ini bagian yang kedua, Muhammadar Rasulullah. Kita sudah jelaskan bagian yang pertama, bahwa ucapan la ilaha illallah memiliki apa? Memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, kemudian memiliki makna yang harus diketahui, memiliki rukun-rukun yang harus diwujudkan, memiliki apalagi konsekuensi yang harus direalisasikan dalam kehidupan ini. Nah, dan hal itu semuanya telah kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu, dan di malam ini kita akan menyebutkan tentang bagian yang kedua dari syahadat asyhadatain, yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Para ulama juga menjelaskan bahwa anna muhammadar rasulullah memiliki makna dan kandungan yang harus diketahui, ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, dan ada konsekuensinya yang harus diwujudkan dalam kehidupan. Taib, apa makna asyhadu anna muhammadar rasulullah? Apa maknanya? Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perhatikan dengan baik. Asyhadu anna muhammadar rasulullah maknanya adalah kita meyakini, membenarkan dengan hati kita dan mengikrarkan dengan lisan kita. Taib, kita benarkan dan kita yakini dengan hati kita, dan kita ikrarkan, bahkan kita umumkan kepada manusia bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang Allah utus, Rasul yang Allah utus kepada manusia seluruhnya, untuk menjelaskan kepada kita tentang syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam rangka beribadah kepadanya. Jadi kita harus yakini ketika kita mengikrarkan asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka harus kita yakini bahwa beliau betul-betul utusan Allah. Utusan Allah yang Allah utus kepada manusia seluruhnya, bahkan manusia dan jin. Untuk apa beliau diutus? Untuk menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita beribadah, menyembah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas beliau diutus oleh Allah dalam menjelaskan syariat, menjelaskan bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu
Tidak boleh diibadahi dengan hal-hal yang dikarang-karang. Harus diibadahi sesuai dengan apa yang dia cintai, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan tidak mungkin kita mengetahui apa yang Allah cintai kecuali melalui siapa? Utusannya. Ya kan? Tidak mungkin kita ketahui apa yang dicintai oleh Allah, ibadah apa saja yang disukai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Tidak mungkin kita ketahui dengan sendiri. Harus melalui utusannya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka tugas beliau adalah menjelaskan kepada umatnya, menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi dan dicintainya, sehingga kalau kita lakukan maka Allah membalas kita dengan pahala, membalas kita dengan ganjaran pahala, membalas kita dengan keridhaannya, dengan negeri kemuliaannya yaitu surganya. Nah, kalau tidak, kalau dia beribadah serampangan atau sesuai dengan keinginan hatinya, oh ini yang baik, anggapannya sesuai dengan apa yang dia anggap baik, nah maka ibadahnya tertolak. Ibadahnya tertolak walaupun dia anggap baik, walaupun maksudnya baik, niatnya baik. Orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan ibadah bid'ah, tujuan mereka adalah baik, niat mereka adalah baik. Mereka anggap itu, ini kan bagus, maulid kan bagus, dan seterusnya. Mereka anggap dengan perasaan mereka, main perasaan. Dalam agama tidak ada istilah main perasaan. Harus sesuai dengan dalil. Beribadah mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan dalil. Harus sesuai dengan ajaran Nabi. Sebagaimana akan datang, insyaallah kita akan terangkan. Kalau kita mengikrarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka harus kita ikuti konsekuensinya. Jangan sekadar ucapan yang keluar dari lisan, lafaz yang keluar dari lisan. Harus kita tahu maknanya dan kita amalkan konsekuensinya. Taib. Jadi makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita bersaksi. Tapi persaksian ini bukan hanya dengan lisan. Mempersaksikan kepada manusia bukan hanya sekedar dengan lisan, harus dengan keyakinan dalam hati. Dia yakini apa yang dia persaksikan. Karena itu saya katakan makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia yakini dalam hati dan dia benarkan dalam hati bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan dia ikrarkan dengan lisannya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang Allah utus kepada manusia untuk menjelaskan tata cara beribadah kepadanya. Nah, inilah makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun konsekuensinya, ini yang dijelaskan oleh penulis di matan. Beliau menjelaskan makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah dengan menyebutkan konsekuensi. Makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, kata beliau, wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa jitinabu ma naha anhu naha wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Ini makna sebenarnya adalah bagian dari konsekuensi. Makna yang beliau jelaskan ini adalah makna yang merupakan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Paham ya? Ini kita akhirkan. Sebelum kita masuk pada konsekuensi, kita jelaskan dulu syaratnya. Syarat sahnya anna Muhammadar Rasulullah. Supaya sah ucapan kita anna Muhammadar Rasulullah, kita harus penuhi syaratnya. Apa syarat persaksian anna Muhammadar Rasulullah? 1. Syaratnya ada 6. Yang pertama, ketika kita bersaksi anna Muhammadar Rasulullah, kita harus meyakini bahwa beliau adalah betul-betul utusan Allah.
Al-yakin, harus yakin. Jadi bukan sekedar syahadat yang keluar dari mulut, dari lisan. Bukan, tapi syahadat dengan lisan yang sejalan dengan hati. Jangan seperti orang-orang munafik mengatakan nashhadu annaka la rasulullah. Apa kata orang munafik? Nashhadu annaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau wahai Nabi Muhammad adalah betul-betul utusan Allah. Tapi apa yang ada dalam hati mereka? Mereka tidak yakin, bahkan mereka ragu kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Seorang mukmin yang sejati, dia harus sejalan antara lisannya dan hatinya. Mengakui dan meyakini bahwa beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar utusannya. Taib, ini syarat pertama. Dalilnya Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, tsumma lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan, dan Rasulnya, beriman kepada Rasul. Apa makna beriman kepada Rasul? Yaitu dia yakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah. Bukan hanya dia ucapkan, tapi dia yakini. Iman itu tasdiq, mal ikrar, dia benarkan disertai dengan mengikrarkannya. Dia benarkan dengan hatinya dan dia ikrarkan dengan lisannya. Itu iman. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Apa artinya tidak ragu? Yaitu yakin dengan seyakin-yakinnya. Itu artinya tidak ragu. Jelas ya? Berarti dipersyaratkan apa? Harus yakin, tidak boleh ragu sedikit pun. Harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini syarat pertama. Kemudian syarat kedua, ketika kita mempersaksikan anna Muhammadar Rasulullah, adalah kita harus mutaba'ah, kita harus mengikutinya, mentaatinya, meneladaninya. Kalau antum mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, antum ulang-ulangi terus siang dan malam, tapi keseharian antum, di dalam kehidupan antum ternyata tidak meneladani beliau, tidak berada di atas tuntunan beliau dalam beragama, maka percuma siang dan malam mengucapkan anna Muhammadar Rasulullah, tapi apa? Tapi di keseharian antum tidak meneladani beliau dalam beragama. Percuma, syahadat tersebut tidak ada artinya, tidak sah, bahkan tidak sah. Jelas ya? Harus, kalau antum katakan Muhammad adalah utusan Allah, berarti antum harus taati. Karena yang namanya utusan tidak menyampaikan kecuali dari yang mengutusnya. Ya kan? Jadi kalau antum mengaku cinta kepada Allah, ya harus ikuti utusannya. Karena yang namanya utusan tidak menyampaikan kecuali dari yang mengutusnya. Karena itu Allah berfirman, perhatikan dalilnya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Perhatikan ayat yang agung ini. Ini adalah ayat yang sangat jelas bagaimana meneladani atau ittiba atau mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hal yang harus, hal yang wajib, bahkan syarat sahnya keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita teladani beliau. Taib, kita taati beliau, kita ikuti beliau. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Sampaikan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad. Allah ini yang menyuruhnya. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengumumkan ini kepada manusia.
Wahai sekalian manusia, jika kalian mengaku cinta Allah, ikuti saya. Ikuti Nabi Muhammad. Maka Allah akan membalas cinta kalian. Tidak akan dibalas cinta kalian oleh Allah. Kan kalian mengaku cinta kepada Allah. Allah tidak akan cinta balik kepada kalian kalau tidak ikut beliau. Kalau kalian ikut beliau, apa kata Allah? Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Kecintaan kalian akan dibalas dengan kecintaan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba itu kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan selamat. Nah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan hanya dibalas cintanya, Allah kasih tambahan lagi, yaitu diampuni dosanya. Diampuni dosanya, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi wajib kita mengikuti dan ittiba kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan seluruh berita yang beliau sampaikan. Termasuk berita-berita gaib. Berita gaib yang terdahulu ataupun berita gaib di masa datang. Di masa yang akan datang. Karena berita gaib itu ada dua. Al-ghaib al-madiyah dan al-ghaib al-mustaqbalah. Ghaib yang telah lewat, maksudnya berita gaib seperti berita tentang para nabi terdahulu, itu kalau ditinjau dari sisi kita, itu gaib atau bukan? Gaib, karena kita tidak hadir waktu itu, kita belum lahir, kita belum ada di dunia ini. Jadi itu dianggap gaib bagi kita. Iya. Ketika Nabi mengabarkan kepada kita berita-berita ghaib yang mana Nabi sendiri tidak hadir waktu itu di sana. Nabi tidak hadir di kejadian Nabi Musa, di kejadian Nabi Yusuf, di kejadian Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya. Beliau tidak hadir. Bersamaan dengan itu beliau ceritakan dengan rinci kejadian-kejadiannya. Berita gaib, tapi beliau ceritakan dengan rinci. Nah, ini yang harus kita imani. Begitu pula berita gaib yang terjadi di masa akan datang. Hal-hal yang beliau sampaikan bahwa akan terjadi begini dan begitu. Kemudian terjadi sebagaimana beliau sampaikan. Iya. Atau berita gaib yang bentuknya apa? Berita gaib yang bentuknya ghaib mutlak. Ghaib mutlak itu seperti Allah, tentang apa? Malaikat. Iya. Tentang surga dan neraka. Ini berita ghaib mutlak. Artinya apa? Dia betul-betul tidak kita saksikan di dunia ini, tidak akan pernah kita saksikan di dunia ini. Kalau ghaib yang mustakbal kan diprediksi oleh Nabi terjadi, dan terjadi sebagaimana apa yang beliau sampaikan, dan bisa kita saksikan. Oh, ini yang diprediksi oleh Nabi atau disampaikan oleh Nabi di zaman di awal-awal Islam. Kemudian terjadi sebagaimana yang beliau beritakan. Ini menjadi kenyataan dan kita bahkan sempat saksikan sebagiannya. Ya, ada hal-hal yang beliau sampaikan tentang berita gaib, kemudian kita saksikan. Misalnya beliau katakan bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan, atau misalnya umatnya akan terpecah, atau hal-hal lain banyak. Terjadi banyak pembunuhan di akhir zaman, terjadi begini dan begitu. Ya, terjadi sebagaimana yang beliau katakan. Nah, ini berita gaib yang sudah terbukti. Berita gaib mustakbal dan terbukti. Ada gaib mutlak yang betul-betul gaib dari segala sisi.
tidak pernah kita saksikan. Seperti Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, begitu pula surga dan neraka, kita tidak pernah melihatnya di dunia ini. Nah, ini ghaib mutlak. Kita imani semua yang beliau sampaikan, baik itu tentang ghaib al-madi atau mustaqbal, atau ghaib mutlak tentang surga dan neraka, tentang Allah, tentang malaikat, tentang jin. Kita semua imani perkara yang beliau beritakan. Jelas ya? Walaupun kadang mungkin tidak sampai otak kita. Ada hal-hal perkara ghaib yang kita, kalau kita bayangkan dengan kepala kita, dengan otak kita, tidak sampai. Maka ketika otak kita tidak sampai membayangkannya, maka jangan salahkan ucapan beliau, jangan salahkan hadisnya, jangan salahkan ayatnya, tapi salahkan atau tuduh otak antum yang belum sampai untuk memahaminya. Jelas ya? Sebagian orang kalau bertentangan hadis Rasul dengan akalnya, atau akalnya tidak bisa memahami hadis Rasul, dia langsung tolak. Orang-orang yang menuhankan akal, orang-orang ahli kalam, ahli filsafah, mereka kalau dengar hadis atau ayat yang tidak masuk di akal mereka, tidak masuk akal mereka, mereka tolak. Padahal apa? Padahal yang seharusnya, kalau betul itu firman Allah, dipastikan itu adalah ayat Al-Quran, dan dipastikan itu sabda Nabi, hadisnya sahih, maka itu pasti benar walaupun akalnya tidak mampu memahaminya. Yang harus dia tuduh adalah akalnya yang kurang. Karena akal manusia itu kadang tidak mampu memahami hal-hal yang gaib, tidak bisa dia pahami. Belum sampai akalnya ke sana karena akal manusia terbatas. Sebagaimana anggota badannya yang lain terbatas, pandangan matanya terbatas, pendengarannya terbatas, maka demikian pula akal itu bagian dari apa? Bagian dari anggota badannya, juga kemampuannya terbatas. Sehingga kalau ada hal yang tidak dia pahami tentang syariat ini, jangan dia sekali-kali menyalahkan syariatnya atau hadisnya atau ayatnya, tapi yang dia tuduh, yang harus dia tuduh adalah akalnya sendiri. Dia katakan, oh saya belum paham, akal saya belum sampai ke sana. Nah, dirinya yang dia salahkan atau dia kembalikan kepada kekurangan dirinya, bukan justru langsung menyalahkan syariat, menyalahkan Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya? Nah, jadi wajib kita membenarkan beliau alaihi salatu wassalam terhadap seluruh apa yang beliau beritakan. Apakah itu perkara ghaib ataupun yang lain. Ya, perkara nyata ataupun perkara ghaib. Kita harus benarkan semuanya. Dalilnya adalah Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul berikan di sini apa? Bukan hanya harta. Bukan hanya harta fai. Walaupun konteks ayat ini tentang fai, tapi para ulama memetik pendalilan yang umum. Karena al-ibra bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Jadi apapun yang diberikan oleh Rasul, baik itu berupa harta ataupun berupa ilmu, maka ambil berupa ilmu tentang perkara gaib atau tentang syariat ini, ambil, terima. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Allah larang atau Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kalian darinya, maka berhentilah, tinggalkan. Nah, apa yang beliau kasih, beliau ajarkan, beliau beritakan, terimalah hal tersebut. Wajib kita benarkan. Tidak boleh kita tolak dan kita dustakan. Jelas ya? Itu syarat ketiga. Kemudian syarat keempat, 5 dan 6 kita akhirkan sampai setelah salat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik. Ketika bertentangan tentunya. Kalau tidak bertentangan kan apa? Berarti sejalan. Tidak ada iskal, tidak ada masalah di situ. Tapi yang menjadi masalah ketika bertentangan ucapan Nabi dan ucapan syekhnya
atau kiainya atau gurunya. Ucapan siapa yang dia dahulukan? Ketika bertentangan antara ucapan Nabi dan kebiasaan, adat istiadat, ucapan nenek moyangnya, siapa yang dia dahulukan? Ketika antum bersaksi anna Muhammad Rasulullah, wajib antum mendahulukan ucapan Nabi. Ketika bertentangan dengan ucapan siapapun, sampai bahkan kalau bertentangan dengan adat istiadat sekalipun, maka harus dahulukan ucapan Nabi dibandingkan adat istiadat tersebut. Bahkan walaupun ucapan pemimpin, kalau bertentangan dengan ucapan Nabi, harus dahulukan ucapan Nabi. Jelas ya? Harus dahulukan ucapan Nabi SAW. Artinya kita ikuti ucapan beliau dan kita tolak ucapan yang menyelisihinya. Nah, tapi dengan cara-cara yang hikmah. Kadang bertentangan dengan ucapan orang tua, bertentangan ucapan Nabi dengan nenek moyang, dengan adat istiadat. Kita harus menolaknya, menolak ucapan mereka dengan hikmah. Kita jalankan ucapan Nabi SAW dan kita tinggalkan ucapan mereka dan kita tolak dengan hikmah, dengan cara yang terbaik. Jangan dengan kata-kata yang kasar atau menyinggung perasaan mereka dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Jelas ya? Dalil bahwa wajib kita mendahulukan ucapan beliau di atas seluruh ucapan makhluk. Ketika bertentangan antara ucapan beliau dengan ucapan orang lain, wajib kita dahulukan ucapan beliau. Dalilnya apa? Dalilnya Allah berfirman di surah Al-Hujurat. Mungkin semua dari kita menghafalnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan dahului Allah dan Rasulnya. Artinya wajib kita dahulukan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita mendahului Allah dan Rasulnya. Harus Allah dan Rasulnya yang terdepan, yang terdahulu. Kita dahulukan Allah dan Rasulnya. Kita kedepankan ucapan Allah dan Rasulnya dibandingkan ucapan-ucapan yang lainnya ketika bertentangan. Kalau ucapan orang tua kita sejalan dengan ucapan Allah dan Rasulnya, sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka alhamdulillah, tidak ada masalah di sini. Ketika ucapan guru kita sejalan dengan ucapan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada masalah. Tapi yang perlu ditekankan ketika bertentangan, bagaimana sikap kita ketika bertentangan antara ucapan Rasul SAW dengan ucapan manusia. Maka wajib sebagai seorang yang bersaksi anna Muhammad Rasulullah, kita dahulukan ucapan beliau. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Taib. Syarat yang kelima, ketika kita bersaksi anna Muhammad Rasulullah, wajib kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada anak dan orang tua. Melebihi kecintaan kita kepada anak dan orang tua, bahkan diri kita sendiri. Kalau antum bersaksi anna Muhammad Rasulullah, harus antum lebih cintai Rasul dibandingkan anak antum, dibandingkan istri antum, dibandingkan orang tua antum. Orang tua dicintai juga, cuman kecintaan kepada Rasul lebih besar. Bahkan antum harus lebih cintai Rasul dibandingkan diri antum sendiri. Harus lebih besar kecintaan kepada Nabi dibandingkan diri kita. Kecintaan kita kepada diri kita. Apa dalilnya?
Dalilnya sangat jelas dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakunu ahabba ilayya min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajmain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian. Tidak akan benar keimanannya, tidak akan sah keimanannya. Sampai apa kata Nabi? Sampai dia mencintaiku melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Seluruh manusia, termasuk istrinya dan dirinya sendiri pun. Rasul lebih dia cintai dibandingkan dirinya sendiri. Dan telah sahih kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah jalan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdua. Kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya minan nas ajma'in illa min nafsi." Kata Umar, "Wahai Rasul, engkau adalah orang yang paling saya cintai melebihi manusia yang lainnya kecuali diriku sendiri." Kata Umar. Maka apa kata Nabi? La walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaik min nafsik. Kata Nabi, tidak wahai Umar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan sempurna keimananmu sampai apa? Sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Maka Umar pun berkata, Al-an la anta ahabu ilayya min nafsi. Kata Umar, sekarang engkau lebih saya cintai dibandingkan diriku sendiri. Maka Nabi pun menimpalinya, Al-an, sekarang baru sempurna. Iya. Jadi harus mencintai Nabi SAW melebihi kecintaan kepada semua orang, termasuk diri sendiri. Nah, bukan artinya kita tidak mencintai orang tua, anak, istri, tapi kecintaan kepada Rasul harus lebih tinggi. Kenapa harus lebih tinggi? Ya, karena dialah yang paling berjasa kepada kita. Jasa Rasul SAW melebihi jasa orang tua. Jasa Rasul melebihi jasa siapa? Kedua orang tua. Orang tua hanya melahirkan kita di dunia ini. Melahirkan kita di dunia ini. Punya andil dalam kelahiran kita di dunia ini. Tapi Rasul memiliki jasa menyelamatkan kita di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Lebih besar jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percuma kalau kita lahir di dunia ini tapi tidak selamat. Ya kan? Kalau tidak selamat di dunia, di alam barzakh dan di akhirat, apa gunanya hidup? Maka di sini kita melihat pentingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ajarkan kita agama ini, menunjuki kepada jalan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri kemuliaannya. Maka itu adalah jasa yang sangat besar. Andil yang sangat besar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita. Nah, karena itu harus kita lebih cintai beliau dibandingkan siapapun. Bahkan diri kita sendiri pun. Artinya, kalau kita lebih mencintai Rasul dibandingkan diri kita, dibandingkan orang tua kita, dibandingkan anak kita, berarti harus lebih kita apa? Lebih kita dahulukan sunnah beliau dibandingkan ketika bertentangan dengan hawa nafsu kita. Mana yang kita dahulukan? Sunnah beliau. Kecintaan kita kepada beliau untuk mengamalkan sunnahnya, mengamalkan tuntunannya, harus kita lebih dahulukan dibandingkan kecintaan hawa nafsu kita. Iya, jelas ya. Kemudian syarat yang terakhir, yaitu harus kita menghormati dan
mengagungkan beliau sesuai dengan kedudukannya yang Allah berikan padanya. Tidak boleh ekstrim, tidak boleh mengagungkannya dengan pengagungan yang ekstrim sampai melampaui batas sebagaimana orang-orang Nasara melampaui batas dalam mengagungkan Isa bin Maryam. Tidak boleh juga kita hinakan beliau, sebab beliau adalah utusan Allah. Tidak boleh kita hinakan sebagaimana orang-orang Yahudi menghinakan para rasul. Kita harus berada di tengah. Kita menghormati beliau sesuai dengan kedudukannya yang Allah berikan padanya, yaitu sebagai seorang rasul. Jangan sampai kita angkat posisinya melebihi rasul, diangkat menjadi ilah sesembahan seperti orang Nasara. Tidak boleh. Tidak boleh juga dihinakan seperti orang-orang Yahudi menghinakan para nabi dan rasul, membunuhi mereka. Jelas ya? Kenapa? Karena dia adalah utusan Allah yang harus dihormati, harus diagungkan. Tapi ingat, agungkan sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang rasul. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian menyanjungku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara telah menyanjung Isa bin Maryam dengan berlebihan. Tidak boleh menyanjung beliau. Memuji beliau boleh, tapi menyanjung al-itra dengan bentuk itra itu menyanjung dengan berlebihan. Tidak boleh. La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jelas ya? Dan Allah berfirman, menjadi dalil syarat ini, Allah berfirman, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad syahidan, sebagai saksi untuk manusia, sebagai saksi untuk umat Islam, dan umat Islam menjadi saksi untuk umat-umat yang lainnya. Wa mubasysyiran wa nadhira, dan sebagai apa? Sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mentaatinya dan memperingatkan orang-orang yang tidak mau mentaatinya, membenarkannya. Kemudian Allah katakan litu'minu billah, hendaknya kalian beriman kepada Allah wa rasulih, dan rasulnya. Wa tuwakkiruhu, perhatikan, wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu. Kemudian kalian menguatkan Rasul, menolong ar-Rasul, membela ar-Rasul untuk melawan musuh-musuhnya. Litu'minu billah, ini perintah. Litu'minu billah pakai lam amr, lam perintah. Hendaknya kalian beriman kepada Allah dan wa rasuli, dan rasulnya. Perhatikan, syahidnya beriman kepada Rasul, imani Rasul bahwa dia betul-betul utusan Allah. Tapi tidak sampai di situ, harus kalian bela dia. Wa tu'azziruhu, kalian bela dia dengan sekuat tenaga kalian. Wa tuwakkiruhu, dan kalian menghormatinya. Ini sisi pendalilannya. Kalian menghormatinya, mengagungkannya sesuai dengan kedudukan yang Allah berikan padanya. Jelas ya? Selesai pembahasan tentang syarat-syarat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian keharusannya akan disebutkan nanti oleh penulis. Kita terjemah dulu apa yang dibaca di pekan lalu, kemudian kita lanjutkan bacaan kita insyaallah taala. Nah, wa ma'naha, itu belum diterjemah ya. Wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah wahdah. Taib, ini berkaitan dengan makna la ilaha illallah. Sebenarnya sudah kita terangkan, cuman kita belum terjemah ucapan penulis. Kata beliau, wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah wahdah. Dan makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan, la ma'budah, tidak ada yang diibadahi dengan hak illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala wahdah semata.
Iya. Jadi yang diibadahi dengan hak, perhatikan, diibadahi dengan benar, diibadahi dengan benar itu hanya Allah. Kalau ditanya apa ada sembahan-sembahan yang lain? Jawabannya ada. Yang dianggap sesembahan ada. Dianggap Tuhan ada. Bukan Tuhan yang sebenarnya, cuman dianggap sebagai Tuhan, dianggap sebagai sembahan. Ada sembahan yang lain, tapi diibadahi dengan apa? Dengan batil. Adapun sembahan yang hak, yang sebenar-benarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Perhatikan ayat ini. Demikian itu dikarenakan hanya Allah yang maha hak untuk diibadahi. Allah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Dia yang diibadahi dengan sebenar-benarnya. Hanya Dia yang diibadahi dengan benar. Adapun yang lainnya itu diibadahi dengan batil. Maksudnya diibadahi dengan batil adalah dia tidak berhak untuk diibadahi, tapi diibadahi. Karena yang berhak diibadahi itu, yang salah satunya yang berhak diibadahi adalah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur segala urusan makhluk. Dia yang berhak diibadahi. Yang diibadahi itu yang maha sempurna. Ya kan? Namanya sesembahan yang diibadahi. Untuk apa kita jadikan dia sesembahan? Untuk apa kita jadikan dia sesembahan? Supaya kita meminta kepadanya hajat-hajat kita, keperluan kita. Kalau dia tidak sempurna, bagaimana bisa dia berikan hajat kita? Kalau dia tidak sempurna, tidak mungkin dia bisa menunaikan seluruh hajat kita, ya kan? Jadi syarat utama menjadi sesembahan harus sempurna dulu. Dan makhluk tidak ada yang masuk dalam kategori itu. Harus sempurna dulu. Dia sempurna. Kemudian dia yang mencipta. Dia menguasai, dia mengatur segala urusan, dia memberi nikmat, dia memberi rezeki. Nah, ini cocok jadi sembahan. Ini yang benar, yang dijadikan sembahan dengan benar, yang seperti itu sifatnya. Adapun selain itu yang penuh dengan kekurangan, tidak mencipta, tidak memberi rezeki, tidak menghidupkan dan mematikan dan seterusnya, maka dia tidak pantas untuk menjadi sembahan. Kalaupun disembah atau dianggap sebagai sembahan, maka disembah dengan cara yang batil. Sebagaimana Allah katakan, "Dzalika bi anna Allahu wal haq wa anna ma yad'una." Sungguhnya apa yang mereka ibadahi min dunihi dari selain Allah huwal batil. Dia adalah batil. Diibadahi dengan cara yang batil, tidak hak, karena memang tidak pantas untuk disembah. Jelas ya? Ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kemudian kata beliau jelaskan rukun la ilaha illallah yang sudah kita terangkan juga di pertemuan sebelumnya. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha itu menafikan seluruh apa-apa yang diibadahi dari selain Allah. Illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu. Illallah menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya fi ibadatihi, dalam peribadatan kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, sebagaimana Allah juga tidak ada sekutunya dalam kerajaannya, kekuasaannya. Jadi kalau Allah satu-satunya raja yang menguasai dunia ini, menguasai alam semesta ini, menguasai seluruh makhluk, maka berarti dia satu-satunya yang berhak untuk disembah. Karena yang diibadahi adalah sang raja yang menguasai segalanya. Bukan raja-raja kecil, tapi raja para raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan tafsir yang menjelaskan hal itu, yaitu menjelaskan tentang makna la ilaha illallah dan tentang apa? Tentang rukun la ilaha illallah. Ada dua rukunnya, apa tadi? Nafyu wal itsbat. Nafyu, apa arti nafyu? Menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah, kepada taghut. Mengingkari peribadatan kepada taghut, menafikan peribadatan kepada taghut, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itsbat, menetapkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selainnya.
Taib, itulah dua rukun la ilaha illallah. Dan hal yang menafsirkannya dan semakin memperjelasnya firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Dengarkan Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumi, innani bara'um mimma ta'budun, illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin." Perhatikan ayat ini. Semakin menjelaskan kepada kita tentang makna la ilaha illallah dan tentang dua rukunnya. Kata Allah, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'un, sesungguhnya saya berlepas diri, mimma ta'budun, dari hal-hal yang kalian ibadahi. Perhatikan, dia berlepas diri dari seluruh yang diibadahi oleh kaumnya. Ini mana apa ini? Nafyu, iya. An-nafyu ini menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah, karena yang diibadahi oleh kaumnya waktu itu kan mereka ibadah kepada Allah juga, tapi beribadah kepada selain Allah juga, kepada bintang-bintang, kepada bintang-bintang yang disimbolkan dengan patung-patung. Ya, Nabi Ibrahim itu umatnya beribadah kepada bintang-bintang, bintang, bulan, matahari. Itu yang mereka sembah. Tapi mereka tidak langsung sembah bintangnya, bulannya, tapi mereka simbolkan dengan patung. Makanya patung mereka banyak. Ada satu yang terbesar yang menyimbolkan matahari. Ketika kisahnya ma'ruf ya, ketika mereka pergi, Ibrahim menghancurkan patung-patung kecil itu yang mewakili bintang-bintang itu dan menyisakan yang besar. Yang terbesar itulah yang mewakili matahari sebenarnya. Nah, sebagian orang bingung. Katanya umatnya Nabi Ibrahim penyembah bintang, tapi sebagian kisahnya penyembah patung. Kisahnya dengan Namrud menyembah patung. Bagaimana mengkompromikannya? Jawabannya tidak ada pertentangan di situ, tidak ada kontradiksi di situ, karena bintang yang mereka sembah itu mereka simbolkan dengan patung. Sebagaimana orang-orang Hindu, Buddha, mereka sembah dewanya dan dewanya disimbolkan dengan patung-patung yang ada di tempat-tempat sembahan mereka itu, tempat-tempat ibadah mereka. Sama seperti kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh menyembah orang soleh yang sudah meninggal, disimbolkan dengan apa? Patung. Mereka buatkan patungnya untuk menjadi simbol orang soleh itu. Jadi sebenarnya hakikat penyembahan kepada berhala dan patung itu bukan beribadah kepada batu, bukan, atau patung yang terbuat dari kayu atau apapun itu. Bukan pada patungnya yang mereka tuju dalam ibadah. Yang mereka tuju dalam ibadah sesuatu yang disimbolkan oleh patung itu. Kaumnya Nabi Nuh, mereka sembah patung, bukan patungnya, tapi yang disimbolkan oleh patung itu orang soleh, ya kan? Orang soleh yang mereka wujudkan dengan bentuk patung. Yang disembah juga apa? Orang-orang musyrik di zaman Nabi juga seperti itu. Ada keyakinan-keyakinan mereka tentang orang soleh, tentang malaikat. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah bintang-bintang. Tapi semuanya mereka simbolkan dengan patung. Jelas ya? Nah, illalladzi fatarani. Jadi beliau berlepas diri dari sembahan-sembahan kaumnya yang banyak itu, kecuali yang menciptakanku. Kecuali yang menciptakanku. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini isbat. Ini apa? Isbat. Perhatikan ayat ini, apa Syekh bilang? Apa Syekh bilang? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan ayat ini memperjelas makna la ilaha illallah dan memperjelas rukun la ilaha illallah. Berarti makna la ilaha illallah tinggalkan apa-apa yang diibadahi oleh manusia yang mereka ibadahi. Itu tinggalkan, kecuali Allah. Kecuali Allah yang menciptakan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang berhak diibadahi adalah alladzi fatarana, yang menciptakan kita. Sebagaimana Ibrahim berkata, illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku, maka saya menyembahnya. Adapun yang lain saya berlepas diri. Apa makna berlepas diri?
Berlepas diri adalah dia tinggalkan dan dia jauhi. Berlepas diri adalah dia tinggalkan dan dia jauhi peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin, maka sungguhnya dia akan memberikan hidayah kepada aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, dan Nabi Ibrahim menjadikannya. Dhamir ha kembali ke mana? Dhamir ha kembali ke mana? Kembali kepada ucapannya innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani, yang semakna dengan la ilaha illallah. Jadi illalladzi wa ja'alaha, hanya itu kembali kepada kalimat innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani. Kalimat itu yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang semana dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi antum terjemah bagaimana? Wa ja'alaha, dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tersebut, yaitu kalimat yang semana dengan la ilaha illallah itu, sebagai kalimat baqiyah, sebagai kalimat yang kekal, maksudnya yang terus berlanjut. Baqiyah di situ kalimat yang kekal yang terus berlanjut fi aqibihi, pada keturunannya. Makanya keturunan Nabi Ibrahim terus menerus ada yang bertauhid. Terus menerus ada yang bertauhid. Semenjak Nabi siapa? Ismail, Ishak. Kemudian dilanjutkan, kalau dari garis Ishak dilanjutkan oleh Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf punya anak-anak yang menjadi nabi-nabi Bani Israel. Begitu pula keturunannya Ismail, dari garis Ismail. Anak-anaknya ada di antara mereka yang selalu mentauhidkan Allah sampai pada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dan Nabi Muhammad melanjutkan dakwanya Nabi Ibrahim. Taib, ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, dia menjadikan kalimat itu sebagai kalimat yang terus-menerus berlanjut pada keturunannya. La'allahum yarji'un, barangkali, atau la'allahum yarji'un la'allah, kalau Allah yang ucapkan itu bermana ta'lil dan bermana hal yang pasti. Nah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah berfirman, wa qauluhu qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan lagi ayat ini. Ini semakin menjelaskan makna la ilaha illallah. Kul, sampaikan wahai Nabi Muhammad, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasara. Ta'alau, kemari kalian. Jadi Nabi Muhammad menyeru orang-orang Yahudi di Madinah dan orang-orang Nasara di Jaziratul Arab, atau di sekitar mereka, karena Nasara waktu itu ada yang tinggal di Arab. Ya, Nasara Najran tahu Najran ya, daerah dekat Yaman. Iya. Ada Nasara di sekitar Arab. Dan ada Yahudi ma'ruf di Yaman ada, di Madinah ada. Taib, Nabi panggil semua. Ya ahlal kitab, ta'alau, kemarilah kalian. Ila kalimatin sawa, menuju satu kalimat yang sama. Satu kalimat yang sama antara kami dan kalian, sama. Ini yang dibawa oleh nabi-nabi kalian juga. Nabi-nabinya orang Nasr, nabi-nabinya orang Yahudi, ini yang dia bawa. Apa itu? Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Ini dia. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Apa ini? Mana la ilaha illallah. Inilah tafsir la ilaha illallah. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Ini sama dengan yang dibawa oleh nabi kalian. Nabinya orang Yahudi, nabinya orang Nasara. Sama. Kata Nabi, ta'alau, kemari. Kita sepakati satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang mana maknanya adalah kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah.
Dan sebagian kita tidak boleh mengambil sebagian yang lain sebagai rob-rob dari selain Allah. Kenapa Allah sampaikan ini? Karena orang-orang Nasara itu menjadikan pendeta-pendeta mereka, atau pastor-pastor mereka, atau romo-romo mereka, apapun namanya itu, mereka jadikan sebagai rob-rob. Apa makna rob? Ya, Adi bin Hatim, seorang Nasara, Adi bin Hatim At-Ta'i, ma'ruf, radhiyallahu anhu, dulu beliau Nasara. Ketika turun ayat ini, beliau berkata kepada Nabi SAW, kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah. Kami tidak menyembah siapa? Pendeta-pendeta itu, tidak. Kata Nabi, bukankah pendeta itu menghalalkan yang haram lalu kalian ikuti? Atau mengharamkan yang halal lalu kalian ikuti? Kata Adi bin Hatim, iya. Jadi pendeta itu yang haram di kitab mereka justru mereka halalkan. Ada hal-hal yang haram mereka halalkan. Seperti babi misalnya haram dalam kitab mereka, tapi mereka halalkan. Ada hal-hal yang halal mereka haramkan. Menikah misalnya, ada mereka haramkan. Untuk siapa? Untuk pembesar agama mereka, apa namanya itu? Ada. Biarawati atau ada laki-laki juga, dan mereka haramkan juga cerai. Perceraian, sebagian sekte-sekte Nasoro haram cerai. Iya, Katolik seingat saya. Haram cerai. Jadi ada yang halal mereka haramkan, ada yang haram mereka halalkan, dan jemaatnya ikuti. Jemaatnya ikuti pendetanya. Tidak ikuti Allah dan Rasul mereka, tapi mereka ikut pendetanya. Atau ikut Paulus. Yang Paulus ini yang merubah agama mereka. Kata Nabi, itulah bentuk penyembahan kepada mereka. Itulah bentuk menjadikan mereka sebagai rob. Kan begini, yang menghalalkan mengharamkan itu siapa? Hak Allah. Itu satu-satunya yang merupakan wewenang Allah Subhanahu wa taala saja. Menghalalkan dan mengharamkan itu haknya rob, haknya Allah. Berarti kalau ada yang menghalalkan dan mengharamkan, berarti dia apa? Dia telah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ditaati, berarti dia menjadikan orang itu sebagai rob. Dia taati penghalalannya, pengharamannya, berarti dia jadikan orang itu sebagai rob. Makanya Allah katakan, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jangan sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rob-rob dari selain Allah. Jangan menjadikan nabi sebagai rob, jangan menjadikan pendeta sebagai rob, dan seterusnya. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Kalau kalian berpaling wahai Yahudi dan Nasara, kalau kalian enggan untuk menyembah hanya kepada Allah saja, maka sampaikan wahai umat Islam, isyhadu, persaksikan wahai Yahudi dan Nasara bahwa kami umat Nabi Muhammad muslimun, orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya tidak selainnya, menyembah hanya kepadanya, tidak kepada selainnya. Ini dua ayat ini semakin memperjelas kepada kita apa itu makna la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah, bukan tidak ada pencipta selain Allah, atau tidak ada, kata orang-orang pergerakan, tidak ada hakimiyah selain Allah. Atau orang-orang pergerakan ya, yang menggembar-gemborkan itu hukum, harus berhukum dengan hukum Allah. Ini benar, berhukum dengan hukum Allah. Tapi bukan makna la ilaha illallah adalah tidak ada pemberi hukum kecuali Allah. Bukan itu maknanya. Betul, itu bagian dari maknanya. Tapi makna utama la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Apa buktinya? Ayat tadi. Allah berfirman, Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Jadi bahasanya Allah na'budu. Jangan kita beribadah kepada selain Allah. Artinya beribadah hanya kepada Allah saja. Itu makna la ilaha illallah.
Itu mana? La ilaha illallah. Begitu pula ucapan Ibrahim, innani bara'u mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi kecuali yang menciptakanku, maka saya akan beribadah kepadanya saja. Ya. Perhatikan, innani bara'u mimma ta'budun, pakai ta'budun. Ini menunjukkan bahwa la ilaha itu maknanya la ma'budah. La apa? La ilaha artinya la ma'budah, bukan la ilaha la robba atau la khaliqa atau la hakim, bukan itu maknanya. Makna la ilaha adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Taib. Selesai. Kemudian syahadat anna Muhammadar Rasulullah sudah kita terangkan tadi secara umum. Di sini beliau katakan, ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum ilaikum. Qala musannifu Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa jatinabu ma anhu naha wa zajara wa an la yu'badallahu illa bima syar'a wa dalilus salati waz zakati wa tafsirit tauhid wa tafsirut tauhid wa tafsiru tauhid. Nah, dalilus salati wa zakati wa tafsiri seharusnya. Salah harakat saya. Wa dalilus salati waz zakati wa tafsirit tauhid. Qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa dalilus siyami qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa dalilul hajji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, sampai situ dalil-dalil rukun apa? Rukun Islam. Nah, dalil syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Dalilu indak dalil. Mana khabar? Qauluhu. Perhatikan khabar dalilu qauluhu. Dalil syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Laqad ja'akum sampai akhir. Paham ya? Itu khabarnya. Anna indaka arham. Anna. Antum ndak ikuti pembahasan kita. Apa Muhammad? Anna, apa amalannya Anna? Mana isimnya? Khabarnya? Rasulullah. Taib. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Indaka Arman. Rasulun, kenapa rafa? Fa'il dari ja. Nah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun Umar
Nah, azizun, nah, mana man'ut? Rasul. Azizun alaihi ma anittum. Ma. Umar, coba irab ma. Azizun alaihi ma anittum. Ma di situ apa? Di situ bisa mau mausulah, bisa masdariyah, tapi yang benarnya masdariyah. Kalau dia mau masdariyah, berarti fi ta'wilil masdar yang setelahnya. Fi ta'wilil masdar apa? Umar? Nggak bisa. Siapa yang tahu? Man yujib? Man yujib? Lihat. Azizun alaihi ma anittum. Terasa berat baginya apa yang menyulitkan kalian. Cermati itu. Terjemahan saya, antum serapi maknanya. Terasa berat baginya, aziz itu berat. Berat baginya apa yang menyulitkan kalian. Fa'il, ahsan. Fa'il dari aziz. Fa'il dari apa? Aziz. Kalau ditanya apa yang memberatkan Nabi? Yang memberatkan Nabi hal-hal yang menyulitkan umatnya. Ini menunjukkan bagaimana kecintaan Nabi kepada kita. Rahmatnya Nabi kepada kita. Saking merahmatinya, beliau sampai-sampai apa? Hal-hal yang menyulitkan umatnya terasa berat baginya. Azizun alaihi ma anittum. Harisun. Harisun. Taib, reski dulu. Ma anittum. Anittum itu apa? Isim fil harf. Anittum. Isim atau fil? Isim wazan apa itu? Anittum. Ada dhamir tumnya. Kalau ada dhamir tumatum, itu sudah pasti apa? Fil, sudah pasti fil madhi. Anittum wazan apa? Fa'iltum. Sama dengan apa? Fa'ila. Contoh wazan fa'ila apa? Contohnya hasibtum. Iya. Anittum, anita ya'natu. Hasiba yahsabu. Taib, anittum fil madhi. Fa'ilnya apa? Tum. Fa'ilnya dhamir tum. Nah, harisun. Indaka Abdul Musawir. Harisun. Azizun alaihi ma anittum. Harisun alaikum. Badal. Kurang cocok badal. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari diri kalian yang sangat berat baginya apa yang menyulitkan kalian. Harisun alaikum. Naat, bisa naat. Sama dengan aziz tadi, bisa naat. Sebenarnya yang paling cocok di situ yang bisa juga ya, bisa naat, bisa khobar. Bisa khobar, maksudnya khobar afan. Iya, bisa khobar dari mahdhuf. Huwa azizun alaihi ma anittum. Huwa harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bisa seperti itu. Bisa juga naat. Yang Rasul itu sifat-sifatnya, lihat, Rasul yang diutus kepada kita itu sifat-sifatnya azizun alaihi ma anittum. Sangat berat baginya apa yang membuat kalian sulit. Dan harisun alaikum, sangat semangat untuk memberi hidayah kepada kalian. Semangat dia memberi hidayah kepada umatnya. Saking semangatnya sampai-sampai Allah tegur.
Kan Nabi itu kalau ada yang beliau ajak Islam kemudian tidak masuk Islam, beliau sangat sedih sekali. Sangat sedih sekali. Sampai-sampai Allah tegur dalam Al-Quran. Jangan terlalu bersedih, kata Allah. Jangan terlalu bersedih terhadap penolakan mereka. Jadi tugas Allah katakan, tugas kamu hanya menyampaikan. Tugas kamu hanya menyampaikan. Adapun yang memberi hidayah taufik itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Raufun rahimun, apa lagi Rabbnya? Haril. Naat lagi. Naat semua itu sifat-sifat Rasul semua. Sifatnya Rasul yang datang kepada kalian itu, lihat sifat-sifat agungnya ini. Bagaimana kita tidak mau cinta kepadanya kalau sifatnya seperti ini? Lihat, dia sangat berat baginya apa yang menyulitkan kalian. Satu, sangat semangat memberi hidayah kepada kalian. Dua, tiga, raufun, sangat pengasih, rahim, sangat penyayang, bil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. 4 sifatnya disebut di situ. 4 sifat beliau yang disebut di situ. Taib. Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina itu terikat dengan raufur rahim. Asalnya raufun rahimun bil mu'minin. Raufun rahimun bil mu'minin. Wa ma'ana syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu. Yahya, ta'atuhu, kenapa rafa? Khabar dari ma'ana. Ahsan. Fi ta'atuhu fi ma amara. Ma andaka apa Maryam? Ma mausul. Terus taib. Ma mausul butuh apa? Sila dan ait. Mana silahnya dan aitnya? Mana silatul mausul dan aitnya? Jumlah fi'liyah, mana aitnya? Fi ma amara, pada apa-apa yang dia perintah. Di situ ayatnya apa? Mahdhuf. Dhamir huwa tidak cocok di situ. Dhamir huwa. Huwa kembali ke ma atau ke Rasul? Saya tanya, huwa yang ada pada amaro kembali ke Rasul atau ke ma? Rasul. Tidak cocok berarti, bukan ait. Ait itu kembali ke isim mausul. Paham? Ait itu kembali ke isim mausul. Sementara amaro dhamirnya mustatir, huwa kembali ke Rasulullah, berarti bukan ait. Terus mana aitnya? Aitnya mahdhuf, takdirnya apa? Kentara. Itu amaro butuh maf'ulun bihi. Ya kan? Mana maf'ulun bihinya? Mahdhuf, takdirnya ma amarahu. Ma amarahu rasulu. Ta'atuhu fi ma amarahu. Mentaatinya pada apa-apa yang beliau memerintahkannya. Jadi apa-apa yang beliau memerintahkannya kita harus taati. Jadi hu amarahu, hu-nya itu mahdhuf. Ini sering akan datang nanti di mutammimah pelajarannya bahwa ait itu sering mahdhuf. Sering mahdhuf. Dan biasanya kalau dihapus kalau sudah dipahami dari konteksnya. Wa tasdiquhu fima akhbara, sama juga fima akhbarahu. Wajtinabu anhu wajtinabu ma anhu naha wa zajara. Ma anhu naha
wa zajarahu wajtinabu ma anhu naha. Kalau ini nampak aitnya, anhu dhamir anhu kembali ke ma. Kalau dhamir naha yang ada dalam naha mustatir, takdirnya huwa kembali ke Rasul. Tapi kalau anhu, hu-nya itu kembali ke ma. Iya, bisa bedakan ya. Apa yang Rasul larang darinya, darinya itu kembali ke ma. Di situ ada ayatnya. Fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu. Kenapa rafa? Abu Maryam. Ijtinab. Matuf ala ta'atuhu. Isim apa itu disaraf? Masdar wazan iftial. Nah, ma anhu naha wa zajar. Naha asalnya itu naha anhu ya, ma naha anhu. Wa alla yu'bada. Indaka bama yu'bada. Wa alla yu'bada. Yu'bada kenapa nasab? Yu'bada apa itu Abu Ma'ad? Isim fi'il atau harf? Fi'il mudhari bisa jadi isim an. Alla yu'bada. Fi'il mudhari kenapa dinasab? Mana lan? Mana? Lihat yang ada. Apa yang ada di situ? An, bukan lan. An. Ahsan. Mana annya? Sudah ditasdid, diidgham. Asalnya an la, iya. An la, diidgham nunnya ke lam. Wa an la yu'bada. Allahu. Kalau Allahu Abdul Jabbar, kenapa rafa? Fa'il. Yu'bada apa? Butuh apa? Naibul fa'il. Illa bima syara'a. Illa bima syara'a. Sekarang bima syara'a, dengan apa-apa yang dia syariatkan. Syara'a, mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Mustatir takdirnya huwa, kembali ke siapa? Rasul atau Allah yang mensyariatkan? Rasul atau Allah? Tidak bisa Rasul. Tidak bisa Rasul mensyariatkan. Ini saya sengaja, karena sebagian orang, ada sebagian masyayikh mengatakan harus syara'a di situ kembali ke Allah. Tapi ada sebagian masyayikh yang lain mengatakan kembali ke Rasul, tidak ada masalah. Rasul mensyariatkan dengan izin Allah, ya kan? Dengan izin Allah. Rasul itu mensyariatkan, atau Allah itu mensyariatkan kepada hamba-hambanya melalui siapa? Melalui perantara Rasul. Jadi tidak bertentangan sebenarnya. Mau kembali ke Allah, kembali ke Rasul, itu tetap sah. Cuman hakikat siapa yang mensyariatkan sebenarnya adalah Allah. Cuman melalui siapa? Melalui Rasul. Melalui Rasul, melalui lisannya Rasul. Yang menyampaikan ke kita kan Rasul, melalui dia. Jadi kalaupun disandarkan pensyariatan itu kepada Rasul, perhatikan, kalaupun disandarkan pensyariatan kepada Rasul, itu namanya pensyariatan kepada, penyandaran kepada wasilahnya. Sama antum bilang, ini bangunan, yang bangun adalah tukang, ya kan? Tapi bisa juga yang bangun adalah pemiliknya. Iya, saya punya rumah. Saya bilang, itu rumah saya yang bangun, padahal tukang yang bangun. Benar atau salah? Benar. Karena saya melalui wasilah saya. Kalau tidak ada uang saya, tidak bisa dia bangun. Dia tidak akan bangun, ya kan? Jadi yang membangun, yang mubashir itu adalah, yang membangun secara langsung itu adalah tukangnya. Tapi melalui perantara tanah saya, uang saya,
bahan-bahannya dari saya. Makanya bisa saya katakan saya yang bangun dan bisa juga dikatakan tukang yang bangun. Dua-duanya sah. Makanya dalam Al-Qur'an kadang Allah katakan apa? Bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, ya. Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin astajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi." Situ Al-Qur'an dikatakan kalamullah. Di ayat yang lain Allah katakan innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu ucapannya Rasul yang mulia. Siapa Rasul yang mulia? Di situ Jibril, kadang juga di ayat yang lain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang Al-Qur'an itu dikatakan ucapannya Jibril, kadang dikatakan ucapannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang benar? Sebenarnya Al-Qur'an itu firman Allah atau ucapannya Jibril dan Nabi Muhammad? Asalnya sebenarnya firman Allah, karena Allah yang pertama kali memfirmankannya. Adapun Jibril dan Muhammad disandarkan kepada mereka sebagai perantara. Sebagai perantara. Sama begini, presiden lewat wakilnya menyampaikan kepada kita di sini. Ada perantaranya di Makassar, menyampaikan pesannya presiden. Orang-orang di situ, ketika wakilnya itu atau utusannya presiden itu berkata, kita boleh katakan itu ucapannya dia? Boleh, ucapannya si utusan. Ucapannya si utusan. Boleh kita katakan ucapannya si utusan. Tapi boleh juga kita katakan ucapannya presiden. Ya kan? Karena sebenarnya utusan itu menyampaikan ucapannya siapa? Menyampaikan pesannya presiden. Paham ya? Jadi secara hakiki yang berucap adalah itu pesannya presiden, tapi secara perantara yang mubashir, yang bertemu langsung dengan kita, yang berbicara langsung dengan kita adalah utusannya. Demikian juga seperti yang kita bahas tadi. Taib. Wa dalilus salati waz zakati tafsirut tauhidi wa tafsirut tauhidi qauluhu ta'ala. Ini sudah berulang. Dalilu mubtada, qauluhu khabarnya. Tafsiri atau ke as-salati. Wa ma umiru andak Faraski Filaba Mudari. Ada mudari begitu? Umiru. Wa ma umiru. Umiru. Isim. Umiru, lihat. Umiru itu sama umiro. Kalau umiro apa? Umiro kalau pakai wawu jama jadinya umiru. Duribu. Faraski. Fil apa? Fil madhi. Ma'lum atau majhul? Majhul. Umiru. Mana? Cari apa berarti? Fa'il. Majhul. Bukan fa'il. Bukan. Tahu jengki? Naibul fa'il, mana naibul fa'ilnya? Mana dia? Wow jamaah. Nah, mana tadi? Wa ma umiru illa liya'budu. Ya'budu hendak. Fauzan. Mansub atau majzum? Lihat dulu lamnya itu lam apa? Lam itu ada banyak. Lam juhud, ada lam apa lagi? Lam ta'lil, ada lam amr. Kalau lam juhud sama lam ta'lil dia manasab. Kalau lam amr menjazam. Mana dia? Lihat artinya.
Lihat artinya. Dia bermana jangan perintah atau bermana agar, supaya. Lihat di situ. Wa ma umiru illa liya'budullah. Bermana apa di situ? Tidaklah mereka diperintah melainkan apa? Berarti apa? Ta'lil. Berarti mansub. Tanda nasabnya hadzfun nun. Mana fa'il? Mana fa'il? Jamaah. Mukhlisina li'abudullaha. Mukhlisina indak akbar. Mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Apa mukhlisin? Apa i'rabnya? Rafa nasab jar. Nasab sebagai apa? Hal ahsanta. Hal mukhlisin hal. Mana sahibul hal? Siapa yang mukhlisin? Siapa yang mengikhlaskan? Lihat sebelumnya. Mana yang cocok? Wa ma umiru illa liya'budullaha. Allah kah atau wau jamaah kah? Mana yang cocok? Wau jamaah. Wau jamaah kan mukhlisina jama'. Wau jamaah jama'. Baku cocok. Wau jamaah ma'rifah. Sahibul hal itu harus ma'rifah. Kalau Allah tidak cocok, masa Allah yang mengikhlaskan? Dia yang diibadahi, dia juga yang mengikhlaskan, tidak mungkin. Kemudian mufrad, Allah mufrad, sementara mukhlisin jama', tidak baku cocok. Ya. Mukhlisina lahuddina. Ad-dina itu apa dia? Ad-dina, mengikhlaskan agama. Apa i'rabnya? Maf'ulun bih dari mukhlisin. Karena mukhlisin fi isim beramal-amalan fi'il. Hunafa'a. Hunafa'a lagi. Apa i'rabnya dia? Apa coba siapa? Nabil. Andak hunafa'a. Kenapa nasab? Kalau mukhlisin hal, ad-dina maf'ulun bihinya mukhlisin, mengikhlaskan agama. Kan dia yang diikhlaskan, berarti dia objeknya. Mengikhlaskan agama yaitu ibadah. Agama bermakna ibadah, amalan ketaatan, amalan ibadah. Hunafa apa? Dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuknya, hunafa. Hunafa artinya dalam keadaan mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Itu mana hunafa, hanif. Berarti apa i'rabnya? Nah, Nabil, apa kira-kira? Nasab sebagai hal lagi, hal kedua. Hal kedua untuk waw jamaah. Hunafa itu jama', taksir dia, jama' taksir dari hanif. Hal itu begini. Hal itu mirip mubtada, bisa lebih dari satu. Mirip khabar. Mirip khabar lebih dari satu, boleh. Apalagi naat boleh lebih dari satu. Apalagi hal boleh lebih dari satu. Karena semuanya itu kan sifat. Hakikat dari khabar, naat, hal itu semuanya sifat. Jadi namanya sifat ya boleh lebih dari satu. Ada sifatnya tinggi, kurus, hitam. Sifat kan lebih dari satu. Sifatnya tinggi satu, putih dua, kemudian kurus tiga.
Boleh lebih dari satu kalau sifat. Dan hakikat dari khobar itu sifat. Antum bilang Zaidun maridun. Marid itu sifat atau bukan? Sifat. Zaidun qaimun. Qaimun sifat atau bukan? Sifat. Khobar itu sifat. Khobar itu hakikatnya apa? Sifat secara bahasa ya, bukan secara istilah. Kalau secara istilah sifat itu naat. Naat juga sifat. Naat juga apa? Sifat. Makanya nama lain dari naat adalah sifat. Nah, seperti tadi sifat-sifat Nabi. Azizun, Harisun, Raufun, Rahim. Itu sifat semua. Apalagi hal itu sifat. Oh, sifatnya dia mukhlis, ikhlas, mukhlisin. Sifatnya dia hanif. Hanif itu bertauhid. Jelas ya? Hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yutuz zakata, yuqimus salata wa yutuz zakata. Yuqimu, yu'tu. Apa itu dalil? Atau fahmi? Belum fahmi. Lolos antum. Apa? Fil mudhari majhul atau ma'lum? Ta'ammal, perhatikan yang baik. Ma'lum. Yuqimu, yu'tu. Wazan apa itu? Yuqimu dan yu'tu. Apa fil madinya? Yuqimu. Koma. Koma yuqimu berarti wazan af'ala yuf'ilu. Hanya dia mu'tal menjadi asalnya aqwama yuqimu menjadi aqwama yuqim. Jelas ya? Kalau yu'tu wazannya apa? Sama. Yu'tu itu asalnya a'ta yu'ti. Kalau jamak yu'tuna. Cuma hilang wawunya. Kenapa? Anunnya hilang nunnya. Kenapa? Kenapa? Apa i'rabnya di situ? Yuqimu, yu'tu, apa i'rabnya? Atuf ala? Ya'budu mansub. Ma'tuf ala ya'budu. Wa alamatu nasbihi hadfu al-fa'il. Mana fa'ilnya itu? Yuqimu, yu'tu. Wa jama'. Salat zakat apa? Ya, salat zakat apa? Wa dzalika dinul qayyimah. Dinu, kenapa rafa danil? Khabar dari dzalika. Tayyib. Kita terjemah dulu yang syahadat anna Muhammadar Rasulullah supaya kita selesaikan yang syahadatain ya. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala. Dan dalil persaksian anna Muhammadar Rasulullah, apa dalilnya? Bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, apa dalilnya? Dalil bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian, yang sangat berat baginya apa yang menyulitkan kalian, yang sangat semangat memberi hidayah kepada kalian, dan sangat pengasih lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi itu jelas ya, telah datang seorang rasul kepada kalian. Siapa dia? Yang sifatnya seperti itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya secara syar'i. Kalau dalilnya secara apa? Bukti-bukti kenabian, mukjizat atau burhan-burhan atau ayat-ayat kenabian beliau, apa? Banyak bukti-bukti kenabiannya. Di antara bukti yang terbesar adalah Al-Qur'an. Keberadaan Al-Qur'an yang tidak bisa dibuat oleh makhluk, walaupun makhluk bersatu tidak bisa membuat yang semisalnya. Jangankan yang semisalnya, 10 surat saja tidak bisa. Jangankan 10 surat, 1 surat saja tidak bisa. Jangankan 1 surat, satu ayat saja, 1 kalimat saja tidak bisa.
Allah tantang seluruh manusia dan jin untuk membuat semisal Al-Quran. Semisal Al-Quran maksudnya 30 juz, 114 surah. Tidak mampu mereka. Allah berfirman, fa'atu Qul in kuntum ayatnya? La in jitama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dihim dhahira. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya bersatu manusia dan jin untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, maka tidak mampu mereka untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, walaupun sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Jadi manusia membantu jin, saling membantu, tidak bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Ini tantangan pertama, gagal. Diturunkan lagi tantangannya. Jangan 114 surah, 10 surah saja. Allah berfirman, fa'tu bi asyri suwaril muftarayat. Datangkan 10 surat yang diada-adakan oleh kalian. Tidak mampu juga. Diturunkan lagi tantangannya. Jangan 10 surah, 1 surah saja. 1 surah yang terpendek. Apa yang terpendek? Al-Kautsar. Datangkan seperti Al-Kautsar. Tidak bisa juga. Apa kata Allah di surah Al-Baqarah? Qul in kuntum fa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abadina fa'tu bi surah, yani surah wahidah, 1 surah saja. Datangkan 1 surah saja. Tidak mampu juga. Allah turunkan lagi tantangannya, 1 ayat kalau begitu, 1 kalimat. Allah berfirman dalam surah At-Tur, falyatu bihaditsin mithli in kanu shadiqin. Datangkan 1 hadis. Tahu 1 hadis? 1 hadis itu 1 kalimat sempurna. 1 hadis itu 1 kalimat sempurna. Datangkan 1 kalimat sempurna jika mereka betul-betul benar dalam klaim mereka bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah. Ternyata tidak mampu. Juga 1 ayat saja tidak mampu. 1 kalimat tidak mampu. Tapi ini tanda bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah. Kalau Al-Quran itu dari Allah, berarti yang membawanya adalah siapa? Utusan Allah. Itu bukti kenabian yang terbesar. Belum lagi mukjizat yang lain. Mukjizat membelah bulan, mukjizat keluar air dari tangannya, mukjizat apa lagi? Mukjizat yang terbesar juga yang sampai sekarang masih bisa kita pelajari sifat-sifatnya. Lihat sifatnya. Dari kecil tidak pernah berdusta. Tidak pernah berdusta. Dari kecil. 40 tahun dia sebelum kenabian tidak pernah dikenal dengan kedustaan. Walaupun 1 kali, tidak pernah. Orang-orang Quraisy mengakui itu. Mungkinkah orang yang hidup 40 tahun tidak pernah berdusta, tiba-tiba dia berdusta, bukan lagi berdusta atas nama manusia, tapi berdusta atas nama Allah? Mungkin? Perhatikan, 40 tahun dia tidak pernah berdusta, tiba-tiba berdusta atas nama Allah lagi. Oh, itu tidak mungkin terbayangkan. Berdusta atas nama manusia saja, itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? 40 tahun sudah mendarah daging itu sifat. Ya kan? Mungkin 40 tahun tidak pernah berdusta atas nama manusia, tiba-tiba dia berdusta atas nama Allah. Mungkin? Tidak terbayang. Atas nama manusia saja dia tidak berani berdusta, apalagi atas nama Allah. Kemudian ini sifat amanahnya, ini sifat tidak pernah berdustanya, ini sudah melekat mendarah daging 40 tahun. Paham ya? Belum lagi sifat-sifatnya yang lain. Sifat-sifatnya yang lain itu betul-betul menunjukkan bahwa dia Rasul. Kemudian bukti lain yang menunjukkan bahwa dia betul-betul Rasul adalah ajarannya. Ajarannya sama dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Itu bukti terbesar juga. Coba kalau dia datang menyelisihi ajaran Rasul sebelumnya.
Rasul sebelumnya mengajarkan tauhid, tiba-tiba dia mengajarkan menyembah kubur. Mungkin. Baru kita katakan tidak cocok jadi Rasul, menyelisih ajaran Rasul sebelumnya. Tapi kalau ajarannya sama, akidahnya sama, 100% sama, berarti dia Rasul. Bukti keempat, yang ini yang terbesar saja yang saya sebutkan. Kebiasaannya orang-orang yang mengaku Rasul dan dia dusta dalam pengakuannya, kebiasaannya apa? Antum sendiri jawab. Diazab, segera diazab atau ditunda? Biasanya orang-orang yang mengaku nabi, azabnya disegerakan atau ditunda? Segerakan. Dia mengaku nabi sampai mati tidak pernah diazab, bahkan ditolong oleh Allah. Peperangannya ditolong. Pernah dia 300 orang melawan ribuan orang, menang dia. Kalau orang yang mengaku Rasul, sekedar mengaku Rasul, dusta dalam pengakuannya, itu cepat sekali diazab. Lihat itu, orang-orang mengaku Rasul di Indonesia jauh-jauh, cepat sekali itu dipenjara. Iya, cepat sekali dia disiksa di dunia sebelum di akhirat. Lihat Musailamah, cepat mati kan? Siapa lagi? Allah SWT Ansi, cepat matinya, langsung diazab. Semua yang mengaku Rasul, itu yang mengaku Nabi itu semuanya diadab. Itu sunnatullah. Kalau dia bukan Rasul terus mengaku Rasul, pasti diadab. Kalau Nabi Muhammad mengaku Rasul, seandainya beliau berdusta dalam pengakuannya, pasti diadab juga. Jelas ya? Tapi buktinya justru dia dibela oleh Allah, ditolong oleh Allah, dikekalkan, dilanggengkan agamanya, itu bukti besar juga bahwa dia adalah Rasul. Apalagi bukti besar bahwa dia Rasul, semua yang dia sampaikan tentang masa depan terbukti, bahkan dalam perkara sains pun terbukti, ya kan? Dalam perkara sains juga terbukti. Ini adalah a'lam min a'lamin nubuwah, tanda dari tanda-tanda kenabian. Taib wa mana syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa jitinabu ma anhu naha wa zajar wa alla yubadallahu illa bima syara'. Ini konsekuensi yang belum kita jelaskan tadi. Konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, apa konsekuensinya? Muqtadayat, konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. 1, mentaati perintahnya. Kalau antum akui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, harus taati perintahnya. Karena perintah beliau itu dari Allah, dari Tuhan antum. Harus taati kalau begitu. Wa tasdiquhu fima akhbar. Kalau antum bersaksi anna Muhammadar Rasulullah, harus benarkan beritanya. Berita yang beliau sampaikan, benarkan 1000%. Jelas ya? Harus yakini kebenarannya. Wajitinabu ma anhu naha wa zajar. Dan kalau antum akui bahwa dia Rasulullah, antum yakini sebagai Rasulullah, maka harus jauhi apa yang beliau larang darinya. Karena tidaklah beliau larang darinya kecuali pasti ada mudaratnya. Ini kaidah dalam kaidah-kaidah syariat, bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti murni kebaikan atau kebaikannya lebih besar daripada keburukannya. Itu minimalnya. Dan ketika Allah dan Rasulnya melarang tentang sesuatu, pasti itu murni keburukan atau minimal keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Ketika Allah larang dari khamar. Khamar ada kebaikannya? Ada kebaikannya khamar. Minimal kumpul-kumpul sama teman. Ada kebaikannya. Iya, tapi lebih banyak keburukannya. Judi ada kebaikannya? Ada. Banyak dapat rezeki dari judi, tapi keburukannya lebih besar. Makanya Allah dalam Al-Quran apa Allah katakan? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima apa? Ithmun kabir
wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Lihat, ada manfaatnya kata Allah. Iya, lihat kata Allah, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakan wahai Nabi Muhammad bahwa pada keduanya itu ada dosa dan ada manfaatnya untuk manusia. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u. Perhatikan, wa manafi'u bukan satu manfaatnya, ada manfaatnya, beberapa manfaatnya. Pada judi dan khamr itu ada manfaatnya kata Allah. Ini kata Allah sendiri. Wa manafi'u linnas. Tapi apa? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Hanya saja dosanya, keburukannya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, itu yakini itu dalam syariat. Tidaklah Allah memerintahkan dan Rasulnya memerintahkan sesuatu kecuali pasti murni kebaikan atau kebaikannya lebih besar daripada keburukannya. Ini dalam perintah. Kalau dalam larangan, yakini kalau Allah larang sesuatu, Rasulnya larang sesuatu, yakini bahwa itu murni keburukan atau minimal keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Nah, jadi jauhi. Kalau Allah Rasulnya larang, jauhi. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Ini yang terpenting. Kalau antum akui bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, Allah tidak boleh antum ibadahi kecuali sesuai dengan ajaran beliau, tuntunan beliau. Jangan mengaku pengikut Rasul tapi cara beribadahnya beda dengan Rasul. Bagaimana caranya pengikut Rasul? Katanya pengikut. Masa pengikut tapi tidak ikut? Tidak jelas. Mengaku pengikut tapi tidak ikut. Kalau mengaku pengikut Rasul, ikuti dia dalam beragama. Kalau dalam dunia ya, dia tidak tahu. Rasul itu orang tidak terlalu paham tentang hal-hal duniawi ya. Seperti yang pernah saya contohkan. Nabi pernah ditanya oleh para sahabat tentang kurma. Ini kurma ini kan seperti salak, harus dikawinkan baru banyak buahnya. Paham ya? Seperti dia ada jantan, bunga betinanya. Kalau tidak dikawinkan, mengandalkan angin saja, itu sedikit buahnya. Nabi pernah ditanya tentang kurma, apakah harus dikawinkan atau biarkan saja. Nabi bilang pertama kali ditanya, biarkan saja. Akhirnya gagal panen mereka. Nabi sengaja ya, beliau sengaja untuk memfatwakan itu di awal supaya mereka tahu bahwa beliau ini tidak paham masalah dunia, maksudnya tidak ahli masalah duniawi ya. Beliau ahlinya agama, dia Rasul, utusan Allah dalam masalah apa? Agama. Bukan diutus untuk menjelaskan supaya jadi ahli dunia, bukan. Di tahun berikutnya mereka kawinkan, berhasil. Ya, maka Nabi katakan, kalian lebih tahu, antum a'lamu bidunyakum, kalian lebih tahu dibandingkan saya tentang dunia kalian. Ya. Jelas ya? Jadi kalau masalah dunia, jangan ikut Rasul pun tidak ada masalah. Tidak ikut Rasul pun tidak ada masalah. Tapi dalam masalah agama, dia ahlinya, dia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan. Harus ikut. Kalau antum mengaku pengikutnya, apalagi sudah mengikrarkan syahadat, harus ikut cara beribadah beliau, cara beragama beliau. Jelas ya? Jadi orang-orang misalnya yang merayakan hal-hal bidah termasuk maulid diantaranya, ya kan kalau ditanya mereka sepakat bahwa Rasul tidak melakukannya, para sahabat tidak melakukannya, tabiin tidak melakukannya, tabiin tidak melakukannya. Kalau antum tanya orang-orang merayakan itu semuanya sepakat. 3 generasi pertama tidak ada yang lakukan. Nabi tidak lakukan. Kalau begitu apa? Mereka ikut siapa dalam beragama? Ternyata kalau ditelusuri sejarahnya, maulid itu apa?
di abad keempat dilakukan oleh siapa? Iya, Fatimiyin. Orang-orang Fatimiyah maksudnya orang-orang yang menisbatkan diri kepada keturunannya Fatimah. Dan mereka ini adalah orang-orang Syiah. Jadi yang mengadakan pertama adalah orang-orang Syiah, dan disebutkan sejarahnya yang mendanai mereka waktu itu adalah penjajah-penjajah yang datang di Afrika. Kan Fatimiyah ini di Mesir. Iya, mendanai mereka Prancis. Iya, untuk mengadakan maulid itu. Jadi kalau ikut siapa, ditanya ikut siapa, ya berarti mereka ikut orang-orang Syiah. Ikut orang-orang Syiah yang terinspirasi dari maulidnya Nabi Isa, yang mereka rayakan kelahiran Nabi Isa. Sudah dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.